Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini, terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 6, tema 3, subtema 1, dan kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, berikan contoh hak di rumah. Jawabannya adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian, mendapat perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan. Nomor 2, tuliskan contoh hak di sekolah. Jawabannya adalah mengikuti pelajaran, mendapat perlindungan dan keamanan, dan memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya. Nomor 3, sebutkan hak sebagai warga masyarakat. Jawabannya adalah kebebasan dalam bergaul, mendapatkan keamanan, dan menggunakan fasilitas umum. Nomor 4, apa hak dan kewajiban itu? Jawabannya adalah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Jawabannya adalah teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Nomor 6, fungsi teks eksplanasi ilmiah adalah jawabannya adalah teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nomor 7, jelaskan kandungan teks eksplanasi ilmiah. Jawabannya adalah teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bacalah teks eksplanasi di bawah ini. Bacaan untuk soal nomor 8 dan 9.
Nomor 8. Tuliskan pernyataan umum dari bacaan di atas. Jawabannya adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang disebabkan karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa ini banyak terjadi di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi dan di sekelilingi lautan luas. Nomor 9. Tuliskan pernyataan penutup dari bacaan di atas. Jawabannya adalah, berdasarkan penjelasan di atas, gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang cukup singkat, namun dampak yang diakibatkan bisa sangat besar dan meluas. Nomor 10. Apa manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. Nomor 11. Teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Sebutkan penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia. Jawabannya adalah, setrika arang menjadi setrika listrik, kompor minyak menjadi kompor gas, mesin ketik menjadi komputer. Nomor 12. Berikan 3 contoh penemuan yang berpengaruh di kehidupan sekarang. Jawabannya adalah, Alexander Graham Bell, penemu telepon tahun 1876. Thomas Alva Edison, penemu lampu tahun 1879. Charles Goodyear, penemu ban karet tahun 1839. Thomson dan Dunlop, penemu ban berisi udara tahun 1845. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan interval nada? Jawabannya adalah, interval adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Nomor 14. Jarak mi ke fa adalah? Jawabannya adalah setengah. (15) Berapa jarak mi ke sol? Jawabannya adalah 1,5. Nomor 16. Apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Jawabannya adalah, gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbuat dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Jawabannya adalah, arus listrik adalah aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain.
Arus listrik terjadi karena adanya media pengantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Nomor 18. Apa karakteristik rangkaian seri? Jawabannya adalah cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Nomor 19. Apa karakteristik rangkaian paralel? Jawabannya, cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Nomor 20. Apa yang kamu ketahui tentang hambatan listrik? Jawabannya adalah, hambatan listrik adalah sesuatu yang menahan aliran listrik. Hambatan listrik sering disebut juga dengan resistansi. Pada dasarnya, setiap material memiliki hambatan listrik. Sebuah konduktor yang cenderung menghantarkan listrik memiliki hambatan yang kecil, dan sebuah isolator yang tidak bisa dialiri listrik memiliki hambatan yang besar.